Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, jumpa lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Kembali lagi sama aku Ara dan aku Early. Di sini kami akan menyajikan berita-berita terbaru untuk Sobat Swarga Loka dimanapun kalian berada. Pastinya dong Early. BTW gimana nih kabarnya Sobat Swarga Loka hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas ya. Senang sekali bisa menyapa kalian di episode Rabi Pindo kali ini. Bener banget Ara. Jadi Sobat Swarga Loka jangan bosan-bosan ya nontonin Rabi Pindo setiap minggunya. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi mungkin langsung kita masuk ke berita pertama kali ya Ir. Oke, Sobat Swarga Loka, kita masuk ke berita pertama. Jadi, Ripka Haluk selaku Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri membuka pasar murah dan pameran usaha mikro kecil dan menengah UMKM di halaman kantor Gubernur Papua Jayapura pada hari Senin 22 Juni 2026 lalu. Kegiatan ini diadakan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus mendorong penguatan ekonomi kreatif di Papua. Nah, dilansir dari detiknews.com, Ripka menyampaikan produk unggulan Papua seperti kopi, madu, sagu, beserta berbagai olahannya serta minyak kelapa murni menunjukkan kreativitas dan nilai tambah dapat tumbuh dari ekonomi produktif masyarakat. Nah, ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Ripka menjelaskan festival UMKM ini merupakan implementasi visi besar dari Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya mendorong pengembangan industri kreatif dan perluasan lapangan kerja yang berkualitas. Menurutnya, pengolahan kekayaan alam Papua menjadi produk bernilai jual yang tinggi dan juga merupakan langkah yang perlu terus didukung. Pada kegiatan ini tersedia juga berbagai kebutuhan pangan dengan harga terjangkau melalui dukungan Perum Bulog dan Mitra. Hal ini menjadi upaya menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi daerah. Sebagai informasi, kegiatan ini dibuka secara simbolis dengan pemukulan tifa. Nah, Ibu Ripka juga meninjau area pameran didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait. Nah, acara tersebut turut dihadiri pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Lukas Christian Sohilait, dan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua, Suzana Wanggai, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan UMKM Provinsi Papua yakni Jimmy Tesia, serta pengurus TPPKK dan DWP Provinsi Papua. Wah, keren banget ya Ir, selain masyarakat bisa dapat kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, UMKM lokal juga jadi punya kesempatan buat makin dikenal. Bener banget Ara, apalagi Papua tuh banyak produk-produk khasnya gitu. Jadi kita tinggal mendukung supaya bisa bersaing dengan pasar nasional bahkan juga internasional. Semoga sih kegiatan kayak gini gak cuma di Papua aja ya, tapi juga bisa terus hadir di berbagai daerah supaya UMKM Indonesia makin berkembang. Amin. Nah, Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, jangan lupa ya untuk terus mendukung produk-produk lokal, karena dengan begitu kita juga ikut membantu perekonomian daerah kita. Oke, kita move ke berita selanjutnya ya Sobat Swarga Loka. Jadi pada Minggu 28 Juni 2026 kemarin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memastikan penambahan pasokan biosolar untuk menjaga ketersediaan BBM di masyarakat. Hal ini beliau katakan saat meninjau SPBU Karanglo yang terletak di Kabupaten Malang. Nah, mengutip dari rri.co.id, Ibu Khofifah juga mengatakan bahwa Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga dan PT PLN. Langkah itu dilakukan untuk memastikan pasokan energi tetap aman di seluruh Jawa Timur. Beliau juga menegaskan pasokan BBM yang stabil sangat penting bagi perekonomian Jawa Timur. Nah, kelancaran distribusi energi mendukung mobilitas masyarakat, logistik, dan juga aktivitas industri. Sementara itu, manajer sales retail Pertamina Patraniaga Daniel memastikan pasokan biosolar telah ditambah. Pertamina juga mengirim tambahan biosolar sebanyak 16 kiloliter ke SPBU Karanglo. Untung aja ya arah pasokan biosolar tuh dipastikan aman, jadi masyarakat nggak perlu panik nih buat khawatir kehabisan BBM. Iya Irli, apalagi BBM itu kan kebutuhan banyak orang ya, mulai dari pengendara, supir logistik, sampai ke pelaku usaha juga bergantung sama pasokan energi. Nah, semoga koordinasi seperti ini terus berjalan lancar ya, supaya distribusi BBM tetap lancar dan juga aktivitas masyarakat juga nggak bakal terganggu. Nah, oke, kita beralih ke berita selanjutnya ya. Nah, tapi sebelum mulai aku bacain, aku mau tanya ke kamu dong, Ara.
kira-kira kamu masih inget nggak terkait tren menjaga kesehatan mental? Lah, aku mah sampai sekarang selalu berusaha buat jaga kesehatan mental aku dengan cara aku tuh selalu rutin banget olahraga 3 kali dalam seminggu. Hmm. Wah, kebetulan banget nih Ara. Apa tuh? Kebetulan apa? Nah, jadi karena tren menjaga kesehatan mental digandrungi oleh masyarakat dan juga Gen Z, nggak terkecuali di kota Surabaya. Jadi ada nih komunitas wellness lokal yakni The Good Circle sukses menggelar event kolaboratif bertajuk Yoga and Bloom pada Sabtu 27 Juni 2026. Nah, komunitas The Good Circle ini bertujuan untuk membangun komunitas yang suportif. Jadi tempat individu untuk bisa memulihkan energi, juga mengeksplorasi ide-ide baru dan berkembang bersama dalam lingkungan yang pastinya positif. Bener banget Irli, tapi nggak cuma itu juga loh. Acara yang berlangsung kondusif di Lagon Avenue Mall Sungkono ini menggabungkan 2 aktivitas yang dikenal ampuh untuk melepas stres, olahraga yoga dan seni merangkai bunga. Event ini tuh digelar dalam rangka memperingati Yoga International Day yang jatuh pada tanggal 21 Juni. Ini menarik banget nih. Melalui event seperti Yoga and Bloom ini, The Good Circle berharap bisa terus mengampanyekan pentingnya kesehatan mental dengan cara menyenangkan sekaligus membangun ekosistem komunitas yang saling mendukung di tengah padatnya aktivitas kota pahlawan. Seru banget ya Irli, ternyata menjaga kesehatan mental tuh gak harus selalu lewat hal yang berat. Ikut kegiatan positif bareng komunitas tuh juga bisa jadi salah satu caranya loh. Betul-betul, kadang meluangkan waktu buat diri sendiri tuh atau sekedar ketemu orang-orang yang suportif juga bisa bikin pikiran jadi lebih fresh. Nah, jadi buat Sobat Dukcapil dan Suara Goloka, jangan lupa ya tetap jaga kesehatan baik fisik maupun mental, karena dua-duanya tuh sama pentingnya buat menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, sekarang kita move ke berita yang terakhir. Nah, di surabaya.co.id ada kabar baik nih untuk warga Surabaya. Jadi mulai tanggal 1 Juli hingga 31 Desember 2026, pemerintah kota Surabaya resmi memberikan penghapusan denda keterlambatan pelaporan kelahiran. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan surat keputusan wali kota tentang penghapusan sanksi administratif denda keterlambatan pelaporan kelahiran kepada masyarakat kota Surabaya. Dalam periode tersebut, penghapusan denda berlaku untuk keterlambat pelaporan peristiwa kelahiran, meliputi kelahiran WNI di luar negeri, dan atau kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang. Nah, dengan kebijakan ini, warga yang terlambat melaporkan kelahiran tidak akan dikenakan denda administratif selama masa program berlangsung. Benar banget Tara, tapi perlu diperhatikan lagi ya Sobat Dukcapil, penghapusan denda ini hanya berlaku untuk keterlambatan pelaporan kelahiran. Sementara itu, sanksi administratif untuk jenis layanan Tapinduk lainnya masih tetap diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi tenang aja, karena dendanya ini tuh sekarang bisa dibayarkan melalui kris, jadi anti ribet ya Sobat Suara Galoka. Wah, ini kabar yang pastinya melegakan ya Irli, terutama Betul. buat masyarakat yang selama ini belum sempat mengurus pelaporan kelahiran. Iya Ara, tapi tetap diingat ya Sobat Dukcapil, kesempatan ini jangan dijadikan alasan buat terus menunda-nunda ya. Bener banget, dan jangan lupa juga untuk selalu melengkapi dokumen administrasi kependudukan tepat waktu supaya kedepannya lebih mudah saat mengurus berbagai keperluan. Nah, Sobat Dukcapil dan Suara Galoka, berita tadi sekaligus menutup episode Rabi Pindo pada hari ini. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan dan kesadaran kita bersama seputar perkembangan berita terkini di Indonesia. Dan semoga juga apa yang selama ini kita sampaikan bisa benar-benar bermanfaat buat kalian semua ya. Bener banget Irli, senang sekali rasanya bisa menemani Sobat Dukcapil dan Suara Galoka selama ini dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Pastinya dong Ara. Nah, biar teman-teman gak ketinggalan informasi seputar Adminduk, ikuti sosial media kita di bawah ini ya. Nah, sekian Rabi Pindo episode kali ini. Aku Arli dan aku Ara. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di episode Rabi Pindo berikutnya.